apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Capricorn tentang energi asmara cinta segitiga. Sekali lagi ini sifatnya tidak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Karena ini energinya juga bisa terbalik dan vice versa. Apalagi ini nanti hubungannya dengan pihak 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Oke, aku cek dulu di sini. Energi asmara cinta segitiga. Oke. Zodiak Capricorn. Di Sun, Moon, Rising, dan Venus. Practical compassion. See things from fresh perspective. Oh, oke. Be authentic. Aku melihat dari kamu ini kayaknya ada situasi yang benar-benar gimana ya, pikiran yang kacau ya, apa kayak wah jangan-jangan ini pasanganku atau nggak tahu ya, mungkin aja kayak gini, ini kayaknya pihak yang ketiga deh kayaknya ya, atau nggak tahu ya, pokoknya kayak ini dari pihak yang ketiga, kayak takut pasangan atau pihak ketiga ini takut kalau pihak kedua ini menjalin hubungan dengan pihak yang lainnya lagi gitu loh, selain pihak 1 dan 3. Jadi adakah pihak keempat atau kelima, keenam yang masuk ya, aku melihat ada situasi seperti itu. Jadi ini benar-benar kayak kamu harus tahu ya, kamu sekarang ada di pihak mana nih, pihak 1 atau 3 dulu ya, 1, 2, atau 3. Jadi intinya pihak ketiga ini merasa cemas, merasa takut juga ya. Oke, be authentic. Oke, aku melihat banyak sekali kecemasan. Kamu atau aku nggak tahu ya. Aku melihatnya situasinya kayak gitu ya. Aku lihat ini mungkin adalah kamu ya teman-teman untuk Capricorn. Karena kamu di sini kayak benar-benar ada rasa cemas. Ya, ada rasa cemas. Terus aku melihat ada kebimbangan kamu. Terus aku juga melihat ada apa yang harus kamu lakukan. Jadi kayak benar-benar gimana ya, ada kecemasan ya kalau aku lihat di sini. Jadi kayak langkah kamu seperti apa, harus bagaimana, kayak kamu nggak tahu saat ini. Karena mungkin saja kamu merasa bahwa apapun yang dia lakukan di luar sana kamu nggak ngerti gitu loh. Apapun yang dia lakukan saat dia jauh dari kamu nggak ngerti. Jadi aku melihat kayak ada situasi kecemasan dari kamu. Apakah ada pihak-pihak lain yang masuk dalam kehidupan kalian di sini? Jadi selain pihak pertama, ya, atau kamu sendiri sebagai pihak yang ketiga. Nah ini, kalaupun kamu ini pihak yang kedua, juga mungkin saat ini benar-benar sedang dalam keadaan memang bingung ya, listening to your heart. Jadi kayak menentukan suatu pilihan yang cukup sulit buat kamu untuk pihak yang kedua di sini. Karena di sisi lain kamu benar-benar kayak nggak tahu apa yang harus kamu, pikiran kamu bisa lagi buntu ya di sini, bisa juga ya, kayak perasaan kamu ada di sini ya, tapi juga ada di sini, kamu nyamannya di sini, tetapi secara apa kamu enaknya di sini, bisa juga seperti itu. Tapi di sisi lain kamu juga nggak mau ditinggalkan di keduanya, bisa juga seperti itu ya. Jadi kamu bener-bener kayak oke, apa yang harus gue lakukan? Nah ini, dan mungkin juga untuk pihak yang pertama kamu juga merasakan kecemasan seperti itu ya terhadap pihak yang kedua. Pihak pertama ini kayak merasakan kecemasan. Jadi kayak kecemasan, sebetulnya kamu udah tahu kalau pihak kedua ini sudah ada pihak ketiga. Sehingga kecemasan kamu, apakah dia kembali sama kamu atau tidak, apakah masih ada perasaan buat dia, apakah dia ini masih ada perasaan sama kamu atau tidak. Nah ini ya, aku melihat juga ada kecemasan dari kamu. Di sini aku melihat juga kayak bertanya-tanya ya dalam diri kamu sendiri, kok bisa dia kok seperti ini, kenapa sampai bisa menghadirkan pihak ketiga. Terkadang kamu itu kayak salah gua di mana, salah aku apa ya. Oke, aku melihat dulu di sini untuk energi asmara cinta segitiga.
Cinta segitiga zodiak Capricorn di Sun, Moon, Rising dan Venus. Oke, aku cek dulu di sini untuk Capricorn ada Two of Cups, ada Three of Cups. Tuh kan aku melihat pihak kedua ya. Oke, aku lihat dulu untuk pihak kedua. Seperti aku bilang, ini pihak kedua ini memang kalau cinta itu terbagi menjadi dua ya. 50% buat kamu, 50% buat kamu. Paham ya teman-teman di sini? Jadi pihak kedua ini memang benar-benar belum bisa menentukan suatu pilihan. Terkadang pihak kedua di sini kalau aku lihat gimana ya? Kalau dibilang sebetulnya dengan hubungan kamu dengan pihak yang pertama itu sebetulnya nggak ada masalah ya. Sebenarnya nggak ada masalah, kayak fine-fine aja sebetulnya. Tetapi mau bagaimana lagi kalau namanya cinta udah kayak terbelah menjadi dua, ini bikin kamu tuh kayak confused dan kadang-kadang kamu tuh kayak bisa-bisa nggak satu nggak semua aja deh, atau bisa seperti itu ya. Atau kadang-kadang kamu merasa ada five sword loh soalnya di sini. Karena semakin kamu bertahan, semakin menjadi sulit buat kamu di sini. Ya, mungkin awal-awalnya ini baik, mungkin awalnya enak, ya. Tapi kayak mau sampai kapan kamu seperti ini? Kamu mungkin merasa seperti itu untuk pihak yang kedua ya. Jadi kayak jika kamu yang jika kamu adalah pihak yang kedua, nah sebenarnya kamu bersama pihak yang pertama fine-fine aja sih, sebetulnya nggak ada masalah. Cuman karena kehadiran pihak yang ketiga ini bisa saja, soalnya pihak ketiga ini adalah pihak teman lama kamu, ya, atau pacar lama kamu, mantan kamu, ini bisa juga. Yang dulu pernah sempat kamu suka, yang dulu pernah sempat kamu kayak ini muncul tanpa kamu sadari, ya. Ini loh yang bikin kamu sebagai pihak kedua ini kayak aduh ini gimana ini, ya. Makanya kita ngomong masalah kamu nggak mau kehilangan orang pihak yang pertama, tapi kamu juga nggak mau kehilangan pihak yang ketiga. Nah ini loh, ya. Jadi itu aku melihat ada situasi seperti itu. Jadi kayak bener-bener kamu berusaha untuk berbagi di sini ya teman-teman. Di sini aku lihat untuk pihak yang kedua, jadi bener-bener kayak kamu berusaha untuk berbagi di sini. Dan aku lihat juga ada Six of Wands ya. Jadi kayak mungkin karena situasi dulu kamu itu kayak berusaha untuk mendapatkan pihak ketiga cukup sulit, dan sekarang itu kamu bisa mendapatkannya. Jadi kayak mau melepaskannya itu sayang banget. Nah itu loh ya. Karena mungkin dulu itu kayak ada situasi kamu tuh ingin mendapatkan orang ini ya, yaitu yang menjadi pihak yang ketiga ini, kayak dulu tuh cukup sulit. Setelah kamu mendapatkannya untuk dibuang, bukan dibuang ya, maaf, kayak dilepaskan itu kayak ya terlanjur. Karena sayang itu sudah sebelumnya sudah ada gitu loh kalau aku lihat ya. Sedangkan aku melihat untuk pihak yang perasaan dia ya, perasaan pihak kedua terhadap perasaan pihak yang pertama ini ya masih ada sih sebetulnya. Kita ngomong masalah nyaman, sebetulnya kalau ngomong harmonis ya harmonis aja gitu loh. Nah ini kayak aku melihat ada sempat kebimbangan, terkadang kayak apa ya, kalau aku melihat itu kayak situasinya mau sampai kapan seperti ini terus. Nah itu loh. Tapi di sini aku melihat kayak nggak tahu, karena aku melihat ada beberapa pihak di sini kayak mulai menyerah ya. Karena aku nggak tahu ini pihak 1, 2 ataupun 3 yang akhirnya menyerah dalam hubungan di sini ya. Karena semakin bertahan mungkin semakin sulit dari fase itu sendiri nih. Akhirnya kayak salah satu dari kalian ini kayak menyerah di sini. Oke, aku lihat dulu ya. Jadi itu untuk pihak yang kedua ya. Kalaupun pihak yang ketiga di sini aku melihat karena kamu sudah mengetahui ya, mengetahui adanya pihak ketiga masuk dalam hubungan pernikahan atau bahkan hubungan kalian di sini. Padahal kalau aku melihat awalnya kalian ini sama-sama saling sayang ya satu sama lain di sini, untuk kamu yang jadi pihak yang pertama di sini. Apalagi kita ngomong masalah hubungan pernikahan di mana kamu udah punya anak dari dia. Nah ini ya, kayak udah happy aja di sini. Ternyata ujung-ujungnya nah seperti itu. Ya, dibawa akhirnya orang ketiga masuk, karena ini aku melihat dari orang dari masa lalu yang akhirnya kayak terhubung kembali dalam komunikasi di sini. Ini loh,
aku melihat ada pihak yang ketiga ini kayak terhubung kembali dalam komunikasi ya. Oke, jadi untuk pihak yang pertama ini sekaligus aku juga mau reading untuk pihak yang ketiga, jadi biar berkesinambungan ya. Oke, di sini aku melihat sebetulnya untuk pihak yang pertama ini kayak mungkin menguak ya. Kita masalah menguak informasi, menguak sesuatu ya. Nah, akhirnya mungkin kamu mendapatkan di sini. Akhirnya berantem yang tadinya harmonis sih. Pihak yang pertama ini akhirnya berantem. Kalau kamu yang jadi pihak yang pertama mengetahui pasanganmu bersama orang lain, akhirnya berantem. Akhirnya hubungan menjadi tidak harmonis kembali. Ya. Oh, oke. Tetapi di sini kalau aku melihat memang, tunggu ya, Three of Pentacle. Oke, Three of Pentacle. Karena ini kalau aku melihat sih pihak kedua ya, jika kamu pihak yang pertama, dia mungkin akan mencoba untuk memperbaiki situasi sih sama kamu di sini. Cuman nggak tahu ya, di sini aku melihat mungkin udah cukup sakit kamu ya. Jadi kayak tunggu. Tuh kan, ini kayaknya memang dia ini akan kembali ya untuk pihak yang ke satu di sini. Oh iya benar. Ini bisa juga ya. Atau bahkan ini sebaliknya ya, karena aku melihat ada Six of Pentacle di sini. Six of Pentacle ini bisa menandakan bahwa dia benar-benar meninggalkan kamu saat ini ya, kayak nggak pernah ngasih sesuatu lah ya, kayak datang aja enggak gitu, datang aja enggak, atau bahkan kayak dia ini ngubungin kamu aja enggak karena dia bersama orang lain, bisa juga seperti itu. Nah ini, tetapi kalaupun nggak tahu ya, karena aku melihat ada situasi ya ini loh, menyerah ya. Nih aku lihat apakah memang dia benar-benar meninggalkan kamu karena orang lain ya untuk pihak yang pertama di sini. Ini loh, karena dia sudah bersama pihak yang ketiga di sini. Nah itu loh ya, kalau aku lihat, karena aku apalagi maaf ya untuk pihak yang pertama, apalagi dia juga sudah memiliki ikatan spesial juga di sini dengan pihak yang ketiga, sehingga aku lihat dia ini kayak lebih, mungkin awal-awalnya dia bisa kembali sama kamu, tapi lama-lama mungkin ini udah terjadi ya sama kamu untuk teman-teman. Tetapi bagi yang belum, ini kayaknya gini, dia akan kembali sama kamu. Mungkin dulu-dulunya dia seperti itu. Aku harap ini bisa datang ya, karena aku lihat ada good news gitu, akan mendapatkan kabar baik dimana dia akan datang untuk komit lagi sama kamu, untuk bertanggung jawab kembali sama kamu di sini, atau kayak ini semua tergantung dari kamu ya. Aku lihat karena apa ya, mungkin ada situasi dimana dia tuh kayak sempat bingung apa yang harus dia lakukan juga sih. Oh ya benar, untuk memperbaiki situasi ya, ini kayaknya memang bisa saja dia akan datang kepada kamu ya, karena aku lihat ada suatu kabar nih loh, ada dalam suatu hubungan di sini untuk pihak yang pertama. Aku melihat akan ada komunikasi di sini ya juga. Terus aku juga lihat ada komunikasi di sini. Aku lihat ada good news juga di sini. Makanya di sini aku melihat dia datang sama kamu. Ya, dia datang sama kamu. Karena gini, mungkin segala sesuatu juga karena anak juga, itu yang pertama, kalau memang kamu sudah mendapatkan anak dari dia ya. Nah ini loh, oke. Tetapi kalaupun dari kamu ataupun dari pihak yang ketiga sama-sama udah mendapatkan anak ya, ini memang dia kayak sempat bingung juga di sini. Kalau aku lihat, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi ada kondisi memang cepat atau lambat ya, di sini aku lihat kayak cepat atau lambat ini dia akan datang kepada pihak yang pertama di sini. Karena aku melihat ada sempat kebimbangan di sini. Oke. Tunggu sebentar ya. Tuh kan benar. Aku melihat memang dia tuh kayak sempat berada di pihak yang ketiga untuk beberapa waktu lama ya. Tapi nggak tahu, di sini aku melihat kayak dia kembali lagi untuk pihak yang pertama di sini. Apakah karena memang situasi sama anak, karena memang sebetulnya seperti aku bilang bahwa pihak kedua sebetulnya sama-sama masih sayang di keduanya. Nah ini loh, oke. Jadi itu ya untuk Capricorn, aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.